Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai bidang pendidikan. Ya, walaupun saya bukan seorang pengamat pendidikan, tapi ini hanya sebuah curahan, sebuah opini saya pribadi, perspektif saya pribadi. Ya, semua orang kan berhak untuk beropini walaupun dia bukan ahli gitu kan. Nah, oke, itu mari kita bahas. Nah, jadi begini, ini sebenarnya dari keresahan saya pribadi ya. Jadi banyak sekolah-sekolah favorit di Indonesia itu menganggap bahwa sekolahnya itu favorit, menumbuhkan atau apa ya, menghasilkan murid-murid atau siswa-siswa atau mungkin mahasiswa atau ya pokoknya murid-murid lah, lebih universal yang unggulan. Padahal kalau saya mikir, orang ketika daftar saja dia sudah memfilter orang-orang yang sudah pintar dan orang-orang yang tidak masuk dalam tes gitu kan. Itu kan akhirnya dibuang pada sekolah-sekolah yang biasa. Jadi dari awal sebenarnya kalau saya melihat ya, dari awal itu sekolah itu kan sudah memfilter, yang diambil itu hanya anak-anak pintar, gitu kan. Ada tesnya, ya kan? Sehingga nggak wajar ketika nggak wajar nggak mustahil ya ketika sekolah itu menjadi sekolah yang favorit, yang karena bukan sekolah itu menjadikan anak yang bodoh menjadi pintar, bukan, tapi memang sudah mau ngeleksi anak-anak pintar ya, jadi ya wajar ketika sekolah itu banyak prestasinya ya. Sedangkan kalau sekolah-sekolah biasa yang menerima semuanya diterima, yang apa ya, semua siswa diterima, atau mungkin siswa buangan atau sekolah yang jadi siswa buangan, jadi dia nggak keterima yang di negeri atau yang favorit, akhirnya kan lari ke yang sekolah-sekolah biasa di situ. Nah, sebenarnya kan bukan sekolah itu yang hebat sebenarnya. Ya karena memang muridnya sebelumnya sudah diambil yang hebat-hebat. Jadi nggak ada jadi nggak ada apa ya, nggak ada prestasinya menurut saya sekolah seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau perspektif saya, sekolah itu bisa dianggap hebat, sekolah itu bisa dianggap sekolah yang wow, favorit. Ketika sekolah itu bisa menjadikan murid-murid yang biasa saja menjadi yang luar biasa. Yaitu yang sebenarnya tujuan sekolah itu kayaknya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, bukan yang hanya mengoleksi anak-anak pintar, gitu. Ya kalau paling mungkin menang fasilitas, karena favorit kan bayarnya juga mahal, ya fasilitas menang, gitu kan. Tapi sebenarnya juga kalau anak-anak pintar itu kalau sekolah yang biasa, ya sebenarnya ya bisa berprestasi juga gitu. Bukan karena sekolahnya sebenarnya. Ya karena sekolahnya awalnya sudah mengoleksi anak-anak yang sudah pintar gitu. Saya dulu ketika masuk SMK juga demikian. Kalau zaman saya itu masih menggunakan danem. Kalau sekarang UN kan nggak ada. Dulu kan masih menggunakan nilai danem dan tes. Jadi dulu itu ketika saya sekolah itu daftar sekolah itu 5 hari masa pendaftarannya. Jadi awalnya itu diterima semua. Awalnya diterima semua, tapi kan ketika ada yang nilainya lebih tinggi kan, akhirnya yang nilainya lebih rendah kan kegeser. Jadi dulu saya di teknik mesin itu, SMK di teknik mesin itu kan kuotanya kalau nggak salah 150 atau berapa saya lupa, kalau saya lupa. Jadi semua diterima. Jadi kuota 150 itu kalau ada yang lebih nilainya lebih tinggi, akhirnya yang di bawahnya kegeser, dan diambil dari 150 itu yang nilainya tinggi-tinggi, gitu. Jadi di situ kan sudah menunjukkan dia sudah memfilter orang yang sudah pintar, dan ada tesnya juga sih. Di situ kan sudah memfilter orang-orang yang pintar. Akhirnya orang yang tidak keterima kan ya mau nggak mau dia sekolah yang biasa, gitu kan. Dan itu kebanyakan sekolah negeri. Kenapa esensi sekolah itu akhirnya dikabulkan, gitu. Walaupun walaupun nggak mungkin sekolah itu juga menerima
menerima semuanya ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak, kurang tepat sih kalau ngefilter dengan orang-orang yang pintar seperti itu. Akhirnya orang yang orang yang biasa akhirnya tidak bisa menempuh sekolah yang favorit juga. Maksud saya biasanya orang yang biasa saja itu akan terpacu dengan ketika dia berkumpul dengan orang pintar. Nah, kalau orang pintar hanya ditempatkan di sekolah favorit saja, orang yang ya akhirnya yang pintar tambah pintar, yang biasa saja akhirnya ya biasa saja akhirnya selamanya gitu. Itu yang menurut saya salah dalam sistem pendidikan kita sih. Ya sebenarnya ya masuk semua aja gitu loh maksudnya. Ya walaupun saya juga belum menemukan bagaimana caranya dengan kuota itu bisa memasukkan dengan itu kan sebenarnya filter itu juga untuk memfilter kuota kan. Cuma kan dengan cara itu sebenarnya juga ada dampak negatif seperti itu. Jadi bukan prestasi sekolah itu yang gemilang, tapi memang awalnya sudah mencari anak-anak yang sudah gemilang gitu. Ya menurut saya sih sebenarnya yang diubah itu sekolahnya. Jadi jangan gunakan sekolah itu yang maksudnya jangan ada pengelompokan sekolah favorit dan suka tidak favorit. Ya akhirnya adanya kesenjangan pendidikan seperti ini. Kalau di Finlandia itu dikatakan bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu kan sistem pendidikan terbaik di dunia. Iya. Nah di situ saya penasaran. Ya kan saya banyak membaca literatur dan anehnya di Finlandia itu tidak ada PR. Tidak ada PR. Sekolah nggak ada PR, nggak ada ujian nasional maksudnya. Lalu sekolahnya hanya kalau nggak salah hanya 5 jam dalam sehari, dan di dalam 5 jam pun itu setiap 45 menit kalau nggak salah itu istirahat 15 menit gitu. Nggak ada PR itu. Dan tetapi semua sekolah di Finlandia itu kualitasnya sama. Nah itu yang perlu ditiru di Indonesia menurut saya. Jadi semua orang itu mendapatkan pendidikan dengan porsi yang sama. Jadi yang bukan mengoleksi orang lain, hanya orang-orang yang pintar. Esensi sekolah kan mencerdaskan anak bangsa, bukan mengoleksi anak yang sudah pintar. Dan anak yang pintar ini tergantung dari lingkungan keluarganya. Keluarganya kalau dari orang yang terdidik ya wajar kalau anaknya pintar. Tapi kan sangat sangat tidak beruntung orang-orang yang tidak orang tuanya yang tidak yang hanya tamatan SD atau mungkin hanya tamatan SMP atau yang mungkin hanya tamatan SMA gitu loh. Jadi menurut saya sangat nggak adil jika ada sekolah favorit dan lain sebagainya. Orang dia bisa masuk sekolah favorit itu kadang juga les dulu, ya kan? Ya les dulu itu juga harus bayar dulu. Akhirnya yang bisa masuk sekolah favorit orang-orang yang sudah pintar, ya kaya gitu. Padahal orang kaya juga potensi pintarnya juga besar gitu, bisa les dan les sebagainya. Kalau orang yang ekonominya menengah ke bawah mau les aja nggak ada uangnya gitu loh. Menurut saya itu seperti itu. Kesenjangan ekonomi juga akan mempengaruhi kesenjangan pendidikan juga. Nah itu yang menurut saya ya nggak adil gitu. Coba kalau dibuat seperti di Finlandia, semua sekolah di Indonesia dibuat setara standar gitu, dari standar fasilitas, kualitas dan semuanya dibuat sama, itu nggak ada ranking, nggak ada semuanya. Jadi nggak ada lah sekolah favorit, nggak ada ranking-rankingan, nggak ada, sehingga nggak ada pengelompokan gitu, nggak ada kasta-kasta gitu, semua sama, sehingga ya semua harus diceraskan, bukan hanya satu orang gitu, semua harus pintar gitu, semua harus dicerdaskan, bukan hanya orang yang sudah pintar lalu dijadikan tambah pintar, bukan seperti itu. Itu yang penting. Nah ini mungkin juga teman-teman yang mungkin pernah sekolah, ya bukan guru, bukan siapa-siapa, mungkin yang pernah sekolah juga melihat seperti itu gitu. Karena bagi saya sekolah favorit atau tidak itu tidak akan berpengaruh pada prestasi anak itu sendiri gitu kan. Toh ada yang anak dulunya SMP-nya di sekolah yang tidak favorit bahkan swasta kan,
Lalu ketika di SMK dia malah bisa masuk yang sekolah favorit, sedangkan yang SMP yang favorit nggak bisa. Ada itu banyak. Ya walaupun sekolah yang favorit itu juga sangat berpengaruh dengan prestasi anak itu sendiri karena ketersediaan fasilitas dan lain sebagainya ya. Minimal kan ya lebih dulu tahu gitu kan karena dengan tunjang fasilitas itu. Tapi juga di sekolah yang tidak favorit juga bukan berarti tidak bisa berprestasi dengan sekolah favorit gitu loh, maksud saya. Bukan berarti yang sekolah favorit itu juga semuanya berkualitas, juga tidak gitu kan. Kan di pertengahan jalan bisa melenceng dan lain sebagainya gitu. Dan di Indonesia itu banyak seperti ini. Jadi kayak minuman akhirnya. Jadi kualitasnya nggak ada tapi hanya menunjukkan brand saja gitu kan. Kayak contoh brand-brand minuman ya kan, kayak Starbucks atau dan lain sebagainya ya, mungkin rasanya sama kayak di restoran mungkin sama, masakannya sama kayak di warung-warung sama, cuma penampilannya dibuat estetik, namanya dibuat bahasa Inggris ya, lebih mahal. Dan itu membangun brand gitu. Dan itu kayak di sekolah, jadi bukan fokus pada kualitasnya apa, tapi bagaimana membangun brand itu ya, dengan mengoleksi anak-anak pintar itu. Akhirnya kan sekolah itu terangkat, oh sekolah ini bisa menghasilkan anak-anak yang sudah sepadan. Tidak, orang masuknya sudah memfilter anak-anak yang sudah pintar kok. Nah itu, jadi bukan kayak minuman itu, bukan minumannya yang kadang enak karena memang brandnya, karena mahal, karena status sosial. Oh kalau saya bisa nongkrong di Starbucks, oh, saya dianggap kaya. Kalau saya bisa beli Apple, saya sudah dianggap kaya. Padahal belum tentu kualitasnya lebih unggul gitu loh. Hanya brand saja, dan itu yang terjadi di pendidikan kita di Indonesia ini. Ya mungkin itu ya mengenai keluh kesah saya mengenai pendidikan di Indonesia ini. Ya mungkin masih banyak koreksi dalam pendidikan kita, karena pendidikan kita memang masih jauh dari bangsa luar, dari negara-negara luar. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia ini pendidikannya tertinggal 200 tahun. Dan saya pernah membaca juga, kalau nggak salah, saya lupa, sudah lama juga, itu membaca bahwa pendidikan Indonesia itu peringkat 6 terakhir, atau ya mungkin hari ini berubah ya, nggak tahu. Tapi yang intinya ya akhir lah gitu. Ya karena mungkin karena kurikulumnya juga berubah-ubah setiap tahunnya gitu. Jadi bingung, kadang saya dulu dalam 3 tahun itu kurikulum berubah 2 kali. Jadi sebelumnya kurikulum 2006, apa ya dulu namanya saya lupa, lalu berubah kepada kurikulum 2017. Yang satunya aja belum selesai udah dirombak gitu. Bahkan di kuliah itu juga sama. Dalam 4 tahun itu belum saja diterapkan, belum pepek lah itu. Kurikulum 2017 itu belum pepek diterapkan, sudah berganti gitu. Maksudnya dari kurikulum 2017 itu belum bisa meluluskan dengan kurikulum itu, sudah ganti kurikulum lagi. Nah kan repot, berganti-ganti kurikulum. Ya saya nggak tahu sih kenapa diganti-ganti, mungkin tujuannya supaya pendidikan kita yang terbaik ya. Semua itu usaha ya, walaupun kadang usaha itu juga gagal, tapi kan yang namanya usaha kita perlu tetap dilakukan. Kita hargai usaha-usaha itu, walaupun kadang juga usaha itu bukan karena nggak baik atau tidak, karena memang tergantung jabatan politik. Jadi kalau pindah jabatan ya pindah kurikulum gitu. Kalau saya nggak mengubah itu kan itu kan kinerja dia, itu kan garapan dia, bukan garapan saya. Maka untuk menjadi garapan saya ubah gitu. Kayak bidik misi lah, kayak beasiswa bidik misi.
diganti KIP kan, padahal secara secara definisi kan sama sebenarnya. Secara apa ya, secara prakteknya kan sama. Kartu Indonesia Pintar kan sama dengan bidik misi kan sebenarnya sama, hanya dirubah nama, tapi kan seolah-olah itu menjadi menjadi apa ya, menjadi kerja pemerintah saat ini, padahal sebelumnya juga ada, tinggal aja meneruskan, nggak usah diubah-ubah, gitulah. Mungkin itu berbincang-bincang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.